Yuk belanja di Hisbah Store. Dengan belanja di Hisbah Store, berarti Anda telah membantu operasional dakwah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله rahimani rahimakunallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang apabila kita berusaha merinci satu persatu kenikmatan tersebut, demi Allah kita tidak akan sanggup untuk merincinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian berusaha merinci satu persatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk merincinya. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Karena seseorang tidak mungkin bisa beriman
kecuali dengan nikmat dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah." Tidaklah seorang jiwa bisa beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan hadis arba'in An-Nawawiyah. Kita akan mempelajari hadis ke-17. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha wal yuhidd ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Rawahu Muslimun. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Inna Allah kataba al-ihsanu ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Ai fi kulli syai'. Ai fi kulli syai'. Maksudnya dalam segala sesuatu. Kita senantiasa harus berbuat baik. Baik itu kepada manusia, kepada hewan, atau bahkan kepada yang lainnya. Ini menunjukkan rifatullah bil ibad, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Wa annahu kataba al-ihsan ala kulli syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan terhadap segala sesuatu. Wa yadkhulu fi dzalika al-ihsanu ila syakhsin tadulhu tariq. Masuk ke dalam hadis ini juga adalah ihsan, berbuat baik kepada manusia, kepada seseorang, dengan kita menunjukkan kepadanya jalan. Wa kadza
it'amu ta'am, dan juga memberikan makan, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kita memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Ini bentuk kebaikan kita kepada manusia, memberi makan, menolongnya, memberikan kemudahan kepadanya, dan kita memberikan manfaat ilmu, memberikan manfaat dalam agamanya. Kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ini kebaikan yang terbaik. Tadi katakan it'amu ta'am, memberikan makan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul islami khairun?" Wahai Rasulullah, Islam yang mana yang paling baik? Maka Nabi SAW menjawab, tut'imu ta'am, memberikan makan, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang bisa kita lakukan kepada sesama manusia. Anallaha lahul amru wa ilaihil hukmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala baginya lah perintah, baginya lah urusan, dan kepadanya lah segala hukum. Liqaulihi innallaha katabal ihsan, dalilnya adalah sabda Nabi SAW, innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan segala kebaikan, baik itu kebaikan yang sifatnya duniawi atau kebaikan yang sifatnya ukhrawi, yang sifatnya keagamaan. Hari ini mencakup segala kebaikan. Dan Nabi SAW memberikan perumpamaan atau contoh. Beliau mengatakan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ya. Ini maksudnya adalah ketika kita mengqasas atau mengqisas, ya. Ketika kita mengqisas seseorang, hendaknya kita mengqisas dengan cara yang baik. Ya, tentunya yang melakukan qisas tersebut adalah pemerintah. Ya. Ketika membunuh dibalas dengan membunuh, ya, usahakan dengan cara yang baik, tidak boleh kita menyakitinya dan yang lainnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah, dan ketika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhid ahadukum syafratahu, salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan menyenangkan hewan sembelihannya dengan cara memberi makan, dengan cara memotongnya dengan pisau yang tajam dan tidak menyakitinya. Kemudian hadis yang ke-18,
An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd an-nusakh hasanun sahih. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan, dan di sebagian naskah beliau mengatakan hasan sahih. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah 3 wasiat Nabi SAW, bukan hanya kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, namun juga ditujukan kepada kita sebagai umatnya. Hendaknya kita senantiasa memperhatikan 3 wasiat ini. Wasiat yang pertama, Nabi mengatakan ittaqillah haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Takwa ada banyak definisi takwa. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, wal amalu bitanzil, dan mengamalkan segala perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal qanaatu bil qalil, dan qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit, wal isti'dadu liyaumir rahil, dan menyiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, beliau mengatakan yang dimaksud dengan haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya adalah an yuta'a fala yu'sa, Allah itu harus ditaati, wa an yuzkara fala yunsa, Allah itu harus diingat dan tidak boleh kita lupakan, wa an yushkara fala yukfar, dan Allah itu harus disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak boleh kita kufuri. Ini makna takwa. Kemudian juga Talaq bin Habib rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan yang dimaksud dengan takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah,
Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena mengharap pahala darinya. Wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Dan engkau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena takut kepada siksanya. Ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara definisi takwa yang disebutkan oleh para sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelahnya. Takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk generasi terdahulu dan yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab sebelummu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa ini bukan hanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi disampaikan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah." Aku wasiatkan kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian dengar dan taat kepada pemimpin kalian. Dan juga para sahabatnya senantiasa mewasiatkan wasiat takwa ini kepada yang lainnya. Sebagaimana Umar radhiyallahu an mewasiatkan kepada seseorang agar dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyediakan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya. Di antara keutamaannya yang pertama, surga diwariskan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya." Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Surat Maryam ayat 63. Kemudian keutamaan yang kedua, dibukakannya keberkahan dari langit dan bumi bagi orang yang bertakwa. Ini sering kita dengar di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi sayang mereka malah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Ini diantara keutamaan atau fadilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membukakan
melimpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kemudian keutamaan yang ketiga, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Allah juga mengatakan, "Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kemudian keutamaan takwa yang terakhir, dimudahkannya urusan dunia dan akhirat, serta dimudahkan rizkinya bagi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak ia duga-duga. Allah juga mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberikan kemudahan pada setiap urusannya. Inilah di antara keutamaan takwa. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan wasiat Nabi SAW yang pertama. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun, dimanapun kita berada dan kapanpun. Ya, baik ketika kita sendirian atau ketika kita di hadapan keramaian, kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua, Nabi mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Secara umum, kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan menghapuskan kesalahan yang telah dia lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya segala kebaikan akan menghapuskan segala keburukan. Dan di antara kebaikan yang akan menghapus kesalahan adalah yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan yang terbaik. At-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan di dunia ini hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang dimaksud dengan liya'budun adalah liyuwahidun, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, setiap lafaz wa'budullah di dalam Al-Qur'an maknanya adalah wahidullah, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita yang pertama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid di antara keutamaannya adalah tauhid dapat
menghapuskan segala kesalahan dan dosa kita. Sebanyak apapun kesalahan dan dosa yang kita kerjakan, selama kita masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya." Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Artinya dia senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Jadi sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, selama kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara kebaikan yang akan menghapus kesalahan dan dosa, yaitu istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan", dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka ingat akan Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, mereka memohon ampun terhadap dosa dan kesalahan mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena siapa lagi yang dapat menghapuskan dosa, mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan kesalahan sedangkan mereka mengetahuinya. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, mereka itulah yang balasannya ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatun tajri min tahtil anhar, dan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan inilah senikmat-nikmat, sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebaikan, bagi orang yang melakukan amal soleh. Dan Allah juga mengatakan, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, dan barang siapa yang melakukan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahimah, dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah kebaikan yang kedua, yaitu istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tobat tersebut harus memenuhi beberapa syarat. Ya, syaratnya yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-iqla anil ma'siyah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Syarat yang ketiga, an-nadam, menyesali
Syarat yang keempat, al-azmu ala adamil audah. Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Dan syarat yang kelima, taubat tersebut kita lakukan sebelum pintunya ditutup. Kapan itu? Ada dua. Yang pertama, sebelum napas kita sampai di kerongkongan. Nabi mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama napasnya belum sampai di kerongkongan. Kemudian waktu yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Ya, karena Nabi SAW bersabda, man tabah qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Kemudian syarat yang keenam, apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka kita harus mengembalikan hak tersebut. Kita harus meminta maaf. Inilah 6 syarat taubat yang harus kita penuhi. Yang insya Allah dengan memenuhinya, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah makna taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Nah, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum